Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian lihat ibu mengucapkan salamnya seperti apa? Seperti robot. Nah, coba ibu ulangi. Kalian juga jawabnya harus seperti itu kayaknya ya. Oke, siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya sudah makan? Sudah jajan? Oke, masih semangat? Masya Allah, anak kelas 5 SD Islam Al-Jannah ini meskipun sudah siang ya, tapi masih tetap semangat. Karena sudah semangat ya, tapi nanti dulu kita tambahkan dulu semangatnya ya, biar makin semangat ya. Kita punya salam semangat, masih ingat? Oke, coba ya, yang kompak ya, yang kompak, yang semangat. Siap? Salam semangat. Semangat, semangat, yes, yes, yes. Sekali lagi. Semangat, semangat, yes, yes, yes. Oke, luar biasa. Karena semuanya sudah semangat, sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Nah, kita kembali belajar tentang coding. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang materi apa, ada yang masih ingat? Berpikir apa? Betul, berpikir komputasional. Ada 4 itu ya. Ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ada pengenalan pola, ada algoritma, ada abstraksi, sama satu laginya? Siapa yang masih ingat? Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang berpikir komputasional, kali ini kita akan membahas materi yang baru. Tentang apa materinya? Nah, ini dia materinya. Stop dulu. Untuk pembelajaran kali ini, ada yang sedang menjadi observer ibu. Nah, ini namanya Pak Taryono. Say hi to Pak Taryono. Ya, Pak Taryono ini dari SD, sama-sama di Kecamatan Dabu Setan ya. Dari SD mana Pak? SD Grunten. Oke, nanti yang akan menilai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi siap dan semangat ya semuanya ya. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah konsep dasar kecerdasan artifisial. Coba Zen ulangi lagi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kencang suaranya Zen. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Oh, iya, oke, ulang lagi Hedar yang kencang suaranya. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi itu pengertian ya. Kemudian juga karakteristik dan cara kerjanya. Kemudian juga mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Juga peserta mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan KA atau kecerdasan artifisial. KA, kalau KA itu berarti kecerdasan artifisial. Nah, ingat ya. Nah, ini dia yang bernama pengertian KA. Siapa yang mau membacakan yang suara ngantang? Cung. Nisel, ayo Nisel yang suara ngantang. Baca Sel. Program komputer yang meniru kecerdasan
belajar dari data yang diberikan. KA mampu belajar dari data yang diberikan. Awas, ingat-ingat. Nanti setelah ini Ibu kasih contohnya satu persatu. Kemudian yang kedua dibaca sama siapa yang mau baca? Aku. Rajata, boleh. KA KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, baca Maryam. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, itu dia. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kemudian, Haidar, baca satu lagi. Yang keempat apa, Haidar? KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA mampu mengenali pola, ya masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, itu adalah 4 karakteristik dari AI atau dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita lihat apa sih contoh dari masing-masing karakteristik. Yang pertama, tadi KA mampu belajar dari data. Contohnya apa tuh? KA tidak seperti mesin biasa yang hanya melakukan satu tugas. Tetapi karena KA bisa belajar dari data yang diberikan. YouTube, contohnya YouTube. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Itu contohnya tuh ya. Kalian biasa lihat YouTube kan? Ya. Ya. Biasanya kalau misalkan kalian suka nontonnya Upin Ipin, nanti ada di bawahnya tuh rekomendasinya serupa ya, Upin Ipin atau kartun-kartun lainnya ya. Kemudian juga Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Siapa yang pernah menggunakan Google Translate? Aku udah pernah. Bahasa apa, dari mana? Inggris. Dari bahasa Indonesia ke? Nah, itu dari Inggris. bahasa Indonesia ke Inggris. Dari bahasa Indonesia ke Inggris. Terus dari mana lagi? Indonesia ke Arab. Oke, kamu? Dari Indonesia ke Jepang. Dari Indonesia ke Jepang, luar biasa. Sama dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu masih acak-acakan, masih belum tepat grammarnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ditambahkan lagi data, makanya Google Translate-nya semakin bagus lagi ya. Kemudian selanjutnya, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya ada Google Map. Tahu Google Map? Buat apa Google Map? Ya, Buat apa? Buat cari lokasi, mencari alamat, ada Waze juga ya. Dulu Google Map itu masih belum bisa mendeteksi jalan-jalan kecil ya, makanya suka kesasar kan? Iya. Kadang kita suka diarahkan, kita bawa mobil tapi diarahkannya ke jalan-jalan yang sempit. Tapi semakin berjalan waktu, semakin bisa untuk meningkatkan performanya. Makin kesini makin lebih baik. Oh, ini contohnya ya. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya Google Maps, Waze, Siri, Google Assistant ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ada yang pernah buka Shopee? Aku. Oh, semua. Apalagi yang teman-teman Shopee? Teman-temannya Shopee apa aja? Toko kopi. Tokopedia. TikTok Shop. Oh iya, TikTok. Lazada. Apalagi? GoPay. GoPay. Oke, ya, dan semacamnya. Itu namanya marketplace ya. Nah, itu bekerja berdasarkan
buatan Allah atau buatan manusia? Buatan manusia. Manusianya yang buatan Allah. Nah, ada perbedaan antara kecerdasan KA dan kecerdasan manusia KM. Apa aja perbedaannya? Yang pertama, kalau KA tidak memiliki perasaan, ya, hanya mengikuti instruksi saja. Sementara kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Kemudian juga kalau KA bisa belajarnya hanya dari data dan program yang diberikan saja. Kalau KA, sementara kalau manusia bisa belajar dari banyak hal. Nah, ini adalah contoh ya, Ibu berikan dua. Ada 4 di sini perbedaan antara KA dan KM. Apa itu KA? Kecerdasan? Buatan, boleh. Kalau KM? Kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Nah, ini dia. Di dalam KA juga ada mesin-mesin. Mesin itu ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perbedaannya dia. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sementara kalau yang non cerdas hanya bekerja sesuai yang sudah diprogram. Contohnya lihat, mesin cerdas, mesin non cerdas. Contohnya kalau mesin cerdas ada chatbot, ada asisten virtual, mobil otonom. Siapa yang sudah tahu mobil otonom? Tahu. Mobil otonom itu mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa Tesla. ada, ya, nggak ada supirnya. Jadi Ya. kalau misalkan Autopilot. ngerem sendiri, gitu ya, belok sendiri. Nanti tinggal di situ ada monitor, kita tinggal bilang mau kemana. Luar biasa kan, canggih zaman sekarang. Itu namanya mobil otonom. Itu contoh mesin cerdas. Dan kemudian face recognition tadi yang ada di HP. Sementara kalau contoh mesin non cerdasnya apa? Kalkulator. Kalkulator itu mesin, tapi mesin non. Kenapa mesin non cerdas? Karena bisa ini apa namanya tuh ngasih tahu jawaban. Karena bisa berfungsi hanya ketika diberikan instruksi, ya. Bisa nggak misalkan kalkulator 5 tambah 5? Bisa nggak cuma ngomong? Nggak bisa, harus dipencet. Kemudian juga remote TV, ya, nggak bisa TV-nya pindah-pindah channel sendiri, harus dipencet sama kita. Kemudian juga mesin cuci yang manual. Mesin cuci ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, ini yang non cerdas, yang manual. Kemudian juga printer itu termasuk yang non cerdas. Nah, cara kerja KA mudah memahami. Cara kerjanya input itu masukan, kemudian diproses, kemudian jadi output atau luaran. Ulangi sekali lagi, apa yang pertama? Input, kemudian proses, setelah itu luaran. Input itu apa tadi Ibu bilang? Masukan, output luaran. Input sekali lagi, output luaran. Coba cara kerja KA yang pertama apa? Input. Kemudian kemudian Output. nah, sekali lagi bareng-bareng yang kencang, 1, 2, 3. Yang pertama Input. itu ya. Nah, contoh input apa saja ya, tuh ada pernyataan, pertanyaan, ada perintah suara ya, kemudian juga teks, kemudian juga ada gambar. Sementara luaran tadi itu apa luaran? Output itu contohnya ada keputusan, hasil karya seni, prediksi dan saran. Nah, ini dia selanjutnya, prinsip-prinsip penting menggunakan KA secara bertanggung jawab. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama transparansi. Transparansi itu pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Kemudian yang kedua akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Biasanya kan kalau yang namanya mesin itu kan masih ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan kan. Nah, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian juga yang ketiga adil dan non diskriminatif ya, menghindari bias dalam algoritma KA. Kemudian yang keempat privacy, menggunakan KA
bisa beradaptasi, bisa meningkatkan performanya menjadi lebih baik. Jangan sampai kita sebagai manusia tidak seperti itu. Kalau udah belajar udah cukup, saya mah nggak mau belajar lagi. Kalau